seiring berjalannya waktu, kenapa akhirnya jadi kupat kopi? Bukan karena sekarang lagi musim ngopi, tapi karena kebutuhan. Jadi apapun yang selalu saya jual itu adalah kebutuhan pribadi saya. Sebenarnya nggak mau rugi sih. Jadi dibanding saya keluar untuk membuang uang gitu untuk kebutuhan saya, alangkah lebih baiknya ketika saya dagang gitu. Jadi buat kebutuhan pribadi saya dapat, buat sampingan juga ada gitu. Nah, untuk konsep warung kopinya kita nggak sebatas ngopi, tapi gimana caranya dengan ruangan semungil ini kita bikin jadi wadah teman-teman lah, hitungan wadah untuk teman-teman, karena di warung ini tuh sebagai wadah sebagai wadah saling berbagi ilmu lah gitu. Nama saya Muhammad Faridja Nugraha, biasa dipanggilnya Rija. Saya pemilik dari warung kopi bernama Sapa Remaja. Selain menjadi pemilik dan sekaligus menyeduh kopi di warung, saya juga aktif di beberapa ranah gitu, seperti seni rupa, musik, dan juga sastra. Dan belum lama ini, itu pas hampir satu tahun warung kopi saya buka, saya sudah menerbitkan novel kedua saya, judulnya Bisakah Kunci Terbuka. Nama Sapa Remaja sebenarnya nggak dipikirkan dengan matang gitu sebenarnya. Jadi ketika saya lagi bengong gitu, itu kepikiran tuh tiba-tiba muncul ide itu, spontan lah hitungannya, spontan. Kenapa namanya jadi Sapa Remaja? Karena saya ingin menggabungkan, menonjolkan unsur kejadulan gitu. Karena dari nama Sapa Remaja itu, dulu tuh kan ada banyak nama kayak Gelora Remaja lah, atau banyak ada nama-nama remajanya gitu. Nah dari situlah kayak bagus juga nih itu buat dari nama warung ini, warung kopi. Saya pengen kenalkan bahwa semua orang bisa ngopi enak, karena saya melihat dari beberapa lingkungan saya gitu, melihat dari sekitar lah teman-teman saya yang memang kelasnya seperti saya gitu, kelas bawah. Jadi Sapa Remaja itu dari proletar untuk proletar, kita nggak pernah menyekatkan kelas. Kalau konsep secara tata ruang itu, desain tata ruangnya sebenarnya nggak pernah punya pakeman mau kemana larinya, karena melihat banyak sekali barang-barang yang nggak kepake itu, barang-barang lama lah hitungannya. Jadi apa aja lah yang kita lihat, yang saya lihat, ada misalnya ada radio, tempel, ada apa, tempel, makanya jadi kayak gini aja gitu. Nah, untuk konsep warung kopinya kita nggak sebatas ngopi, tapi gimana caranya dengan ruangan semungil ini kita bikin jadi wadah untuk teman-teman lah, hitungan wadah untuk teman-teman, karena di warung ini tuh sebagai wadah sebagai wadah saling berbagi ilmu lah gitu. Jadi sering juga dipakai untuk workshop gitu, untuk kelas-kelas seperti kelas menulis dulu tuh, kadang kelas gambar, lalu kelas musik, apapun itulah. Jadi saling berbagi seperti macamnya di warung kopi aja gitu. Warung kopi yang biasa kan datang bawa berita lah, bawa informasi. Tadi di sini nih kerjaannya ini nyambung gitu. Nah itu ingin melestarikan lah budaya ngopi yang seperti itulah. Jadi perjalanannya panjang sebenarnya untuk menjadi sebuah kedai kopi. Dulu, rumah ini tuh di sini ya, kehunian ini tuh emang sering digunakan untuk beberapa kegiatan. Kayak dulu waktu zaman sekolah, orang-orang, anak-anak, teman-teman kesini tuh buat nongkrong, bikin sesuatu nih. Misalkan kita ngegambar bareng, kita ngulik apapun itu, kita ngulik musik atau apa. Sampai di SMA hingga kuliah, tempat ini tuh saya jadikan sebagai bengkel sablon dan juga pengrajin dari kayu. Lalu seiring berjalannya waktu, kenapa akhirnya jadi kupat kopi? Bukan karena sekarang lagi musim ngopi, tapi karena kebutuhan. Jadi apapun yang selalu saya jual itu adalah kebutuhan pribadi saya. Sebenarnya nggak mau rugi sih. Jadi dibanding saya keluar untuk membuang uang gitu untuk kebutuhan saya, alangkah lebih baiknya ketika saya dagang gitu. Jadi buat kebutuhan pribadi saya dapat, buat sampingan juga ada gitu. Kopi yang ada di warung di Sapa Remaja. Jadi ceritanya nih ya, dulu tuh niat pengen buka warung kopi, ada beberapa teman yang memang menjadi produsen kopi. Ketika saya ngabarin, gue mau buka kedai kopi nih, nah mereka tuh pada ngirim. Jadi emang minim budget sebenarnya, dari dulu tuh minim budget buat buka warung. Waktu itu dapat 5 kilo beans yang asalnya dari Kerinci, dari Bengkulu, dari Bantaeng, sama dari
Ciwidey dulu, sama satu lagi Bogor lah, Cibulao. Dan sekarang biji-biji yang di sini saya lagi fokus ke Jawa Barat. Biji-biji dari Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena ya emang saya asli Jawa Barat gitu, saya asli Bogor. Dan ternyata dari sejarah sendiri, zaman VOC itu dari tahun 1696 lah, VOC itu datang ke Indonesia buat nyoba nanamin si kopi. Dan ternyata kopi yang ditanamkan untuk pertama kalinya itu ada di Jawa Barat, di Bogor salah satunya itu. Kenapa tertarik di kopi? Awalnya emang kita biasa ngopi itu kopi saset gitu, udah keseringan lah kopi saset. Lalu di tahun 2015 ada temen kerja di kedai kopi gitu, kopi shop gitu, mampir dikasih kopi. Dulu tuh masih inget tuh kopi Kintamani dari Bali. Pas minum emang rasanya aneh gitu, rasa aneh kayak ini kopi kok rasa asem gitu, ini kopi kok aneh. Tapi pikiran tuh masih nyari nikmatnya di mana, penasaran gitu, nikmatnya di mana. Dan di tahun 2017 lah itu lagi memang ada tugas nyari berita feature, kira dapat si kedai kopi. Dari situ tuh di kedai kopi itu namanya Rompok Gembel, itu menjadi sebuah tempat belajar saya. Tapi saya nyebut itu sanggar sih, jadi sanggar kopi, dimana saya belajar banyak tentang kopi, tentang cara prosesnya lah, cara nyeduhnya. Nah pas nyoba awal kopi di Rompok itu, nyoba beans dari Patuha, kalau nggak Patuha tuh Bandung, dan dicobain. Sialan gitu, rasanya tuh kopi kok bisa dapetin rasa buah. Nah di situ mulai penasaran, kok kopi bisa rasanya tuh beda-beda ya. Ketika panas dia rasanya seperti ini, ketika rada dingin dia seperti ini, ketika dingin dia rasanya seperti ini. Jadi ada beberapa layer. Nah itu yang jadi hasrat penasaran untuk memperdalamin kopi. Dari awal juga emang modalnya tuh modal sangat minim. Dengan modal minim ya nggak sampai 10 juta lah awal tuh buat beli mesin. Jadi nyicil sebenarnya, nyicil. Jadi kalau ada duitnya sekarang segini nih, oh kayaknya kita beliin grinder dulu deh, kita beliin alat-alat lain dulu, alat manual brew dulu deh. Lalu ntar beberapa bulan atau beberapa waktu lagi, kayaknya kita udah butuh beli mesin espresso lah gitu. Jadi nyicil, namanya juga usaha kan, kita lagi usaha gitu, lagi bangun usaha, bukan lagi menghutang gitu. Jadi coba pelan-pelan aja. Pendapatan di Sapa Remaja sebenarnya nggak terlalu besar sebenarnya. Karena yang saya cari di sini kan bukan semata-mata saya mencari keuntungan, tapi saya juga ingin memperkenalkan. Pertama saya ingin memperkenalkan kopi khas Indonesia. Saya ingin menjadikan ruangan ini tuh bukan hanya sebagai ruang kreatif, tapi untuk mempererat tali silaturahmi. Nah ini lucunya tuh, ketika saya buka warung ini nih ya, kayak saya punya ruangan ini, teman-teman saya yang udah lama gitu, tuhan udah hampir 10 tahun nggak ketemu, nyambung lagi nih silaturahmi tuh, nyambung lagi, pada datang lagi, pada berbagi cerita lagi. Dan ternyata ketika ada teman saya nih, bisa katakanlah teman SMP saya, lalu datang lagi teman saya, teman kuliah, dan ternyata tuh mereka tuh temenan dulunya tuh, terpisahkan waktu, dan di sini saling bertemu lagi gitu. Kalau kopi dibilang kopi mana yang lebih unggul, nggak ada kopi yang lebih unggul gitu. Karena ketika masuk ke bar ini, ke meja saya, kopi-kopi ini, itu kopi-kopi emang unggulan semua, kopi-kopi unggulan. Cuma tergantung, misalkan si mas pengen lagi ngopi, kayaknya saya lagi pengen ngopi yang asam. Nah ternyata ini nih, beans ini nih, yang enak nih, dapetin fruitnya yang ini. Oh saya lagi pengen yang manis nih, oh yang ini saling melengkapi. Kopi yang ada di Sapa Remaja ini kita langsung ngambil dari petani, karena saya pengen belajar dari bawahnya dulu. Jadi untuk kopi itu sebenarnya saya pengen dari hulu ke hilir dulu nih, hulunya ke petani, dimana setiap kita nyebutnya tuh setiap episode lah. Episode pertama misalkan kita pergi ke perkebunan kopi di Bandung lah, kayak ini nih yang sekarang saya angkat di Haruman tuh di Bandung. Nah jadi kita berangkat ke Bandung, kita nginep di sana di kebunnya sekitar paling 2 harian. Kita belajar gimana caranya ngejaga, ngerawat si pohon, gimana cara metiknya, gimana cara proses pelupasan si buah hingga menjadi biji, lalu hingga proses pengeringan. Di situ kita belajar. Kenapa langsung dari petani gitu jawabannya? Karena penasaran, pengen belajar dari petani kayak gimana, ngerasain dulu lah sebelum kita ke bar, sebelum jadi barista gitu, sebelum nyuh, kita harus cari tahu dulu nih si hulunya ini, si kopinya ini berasal dari mana. Misal kita bisa ngelihat pohonnya, kita bisa ngelihat nutrisinya di pohon tuh bagus apa enggaknya, terus proses si petaninya tuh kayak gimana. Jadi tahap awal tuh harus dari petani kayak gitu.
bisa di tahap kedua. Tahap kedua itu tahap roasting, tahap sangrai. Nah, ketika kita tahu proses yang dipakai sama si petani itu untuk biji kopinya apa, otomatis kita jadi tahu nih roastingnya harus kemana. Misalkan kita carinya kayak kemarin si Haruman saya ambil yang honey. Oh, honey itu ternyata kita ngobrol sama petaninya, prosesnya gini, petik merah, cari gini. Terus di roastingnya harus kayak gimana, kita udah tahu harus kayak gimana. Habis di roasting, tahap terakhir ya tahap nyeduh. Jadi apa ya, punya banyak cerita lah dari kopi itu, nggak sebatas kita beli di orang langsung kita cuma nyeduh doang. Itu kayaknya nggak, kurang seru gitu, karena nggak ada seninya, nggak ada perjalanannya, nggak ada prosesnya. Kita lebih pengen proses dan belajar itu sih sendiri. Untuk kopi, non kopi juga kita ada teh telang itu teh yang warna biru ya. Dulu mah kalau terkenalnya tuh buat mata, sebenarnya itu bukan buat mata, bisa juga buat kesehatan. Lalu ada teh rosella, ada teh hijau, seperti itulah. Kalau makanannya tetap makanan yang merakyat ya, kayak mie instan gitulah, pokoknya Warmindo lah. Rintangan yang ada, pertama rintangannya ngenalin kopi itu kepada pengunjung yang biasanya mereka ngopi saset gitu. Gimana caranya saya bisa memperkenalkan kopi-kopi khas Indonesia ke mereka. Terus rintangan kedua itu, ini yang cukup dialami banyak yang buka usaha sih sebenarnya. Jadi sempat mau kolaps, sempat mau hancur kita tuh, karena awal saya ada partner gitu. Kita ngebuka warung tuh ada partner. Nah, partner saya ini tiba-tiba ada masalah lah gitu, ada masalah karena ada banyak tujuan lah. Nah, untuk mengkonsistenkan juga itu termasuk rintangan. Jadi untuk masalah si kopi atau makanan lainnya, ketika rasanya beda-beda, itu kan pengunjung pasti komplain. Gimana caranya bisa untuk konsisten rasa itu jadi salah satu rintangannya juga sih. Dilihat tuh milenial sekarang kan mereka pada pengen punya usaha sendiri ya, pengen jadi pengusaha gitu kan ya. Caranya adalah, pertama gitu, kalau saran saya nih ya, kalau dari saya, yang memang kamu sukai, yang memang kamu butuhkan. Yang kedua adalah jangan maksain untuk menghutang. Coba cari jalan, yang penting usaha kecil, yang penting itu punya sendiri dulu. Nyicil lah, karena kan kita lagi usaha ya, bukan lagi menghutang gitu kan. Yang ketiga, berani. Walaupun misalnya ada banyak sih yang datang ke sini, mereka pengen buka usaha gitu. Saya pengen buka usaha gini, tapi punya kendalanya apa? Saya kan nggak punya teman banyak. Gimana cara menjaringnya? Sekarang kan ada sosmed gitu ya. Di sosmed itu liar sebenarnya itu. Pergerakan sosmed itu liar. Yang penting bisa promonya, yang penting punya keunggulan. Yang mau di produk tuh apa? Misalkan saya mau jual sabun batangan lah, sabun aja gitu, sabun. Kenapa jadi sabun ya? Mau sabun, tapi sabun aja lah. Karena saya punya sabun, keunggulannya apa? Harusnya gitu, harus tahu keunggulan dari itu apa. Terus karena sekarang dilirik kan penampilan, packaging ya. Jadi gimana caranya packaging itu bagus lah gitu. Cuma memperkenalkannya, walaupun mau jualnya ya keripik singkong lah apalah, tapi yang dilihat kan sekarang packaging gitu kan. Yang dilihat packaging gimana, lalu ada seninya juga gitu, seni dalam mengemas, seni dalam mempromosikannya, di situ harus dimainkan sih. Untuk kaum milenial yang sedang berwirausaha, tetap semangat, tetap kreatif, tetap berinovatif. Cobaan dalam sebuah usaha itu pasti akan ada, banyak rintangannya, banyak jalannya yang harus dihadapi, banyak lika-likunya, tapi tetap dengan satu tujuan yang sama, ingin membangun mimpi-mimpi kalian, untuk juga ingin membawa lah nama Indonesia. Ketika kamu punya produk apa, kamu bisa ngimpor, itu kan bisa keluar. Itu bisa juga bukan hanya untuk nama kamu atau nama produk kamu, tapi juga membawa nama Indonesia sendiri. Jadi tetap semangat, tetap berusaha, tetap berjuang, jangan saling sikut-sikut, itu sih palingnya. Jangan saling sikut, jangan pernah merasa kayak produknya jelek, produk gue bagus, nggak ada. Yang tetap kalau misalnya lu ngerasa yang lu jelek, harus tetap berinovasi gitu ya. Oke, kiranya sekian dari saya, Farinya Nugraha, pemilik Sapa Remaja. Salam damai.